wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari ini saya masih berada di Hotel Dalwa. Insya Allah habis ini kita akan bertolak dari sini ke Pondok Pesantren Sidoarjo untuk melaksanakan satu kegiatan acara studi tiru di Pondok Pesantren Salafi bersama rombongan dari South Kalimantan atau bahasa Arabnya Kalimantan Al-Junubiyah, Kalimantan Selatan. Dan begini suasana di pagi hari di kota Pasuruan, kota Bangil maksudnya. Iya. Oke. Nah, begini di pagi hari teman-teman. Ini rombongan kami. Sekarang saya memakai kostum kebesaran dari DDI atau Darul Dakwah wal Irsyad. Ini salah satu ciri khas kami kalau berkunjung ke tempat-tempat dalam rangka combine pendidikan. Ini ustazah dari Pondok Pesantren Al-Zikra. Ini Habib kita, salah satu pengasuh dan pengajar di Pondok Pesantren Al-Zikra, siap untuk ke ke Sidoarjo. Oh iya, kita langsung ke sana. Bisa kita pakai Juragan 99. Bis yang cukup besar, menampung kapasitas 40 lebih ya kapasitasnya. Nah ini ada si asisten saya. Nah, inilah para driver dan yang sangat ganteng-ganteng dengan kenek ya. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah. Bermalamnya di mana Mas? Bermalamnya di mana tadi malam? Di Hotel Bandung. Hotel Bandung. Jauh ya di sini? Jauh dekat. Oh, Hotel Bandung sini. Maksudnya aduh, gimana? Badudung. Badudung. Bismillah. Nah, kita masuk ke mobil untuk menuju ke Pondok Pesantren Sidoarjo. Ini pimpinan pondok kita ya. Dengan baju kebesaran DD Darul Dakwah wal Irsyad, seragam hari. Nah, kecuali nih anggota dewan kita Harus sangat diperhatikan sekali iya. Di Insyaallah. Ini gedung alumninya Sidogiri, ini bagian Pondok Pesantren Sidogiri. Cuma ini gedung alumni di depan lagi kayaknya. Ini gedung alumni. Ya, aku bicara, Bang. Kalau santri pelatihan public speaking tuh jago bicara. Oh, STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Sidogiri. STAI. Alhamdulillah kita sudah sampai teman-teman di Pondok Pesantren Sidogiri yang ada di Pasuruan. Pasuruan. Nah, ini lapangan parkirnya cukup luas. Ini kalau tidak salah ada 1 hektar. Lapangan parkir aja lah. Lapangan parkir aja. Ini nanti. Halo guys, kita sudah sampai di Sidogiri. Iya. Hai guys. Jadi ini hari kedua kita berkunjung di Sidogiri. Nantikan terus ya vlog kami. Bye. Tutup dah Kak. Kita berkunjung
Last, kan ada anak baru satu tinggal. Dari yang Oke guys, ini persiapan untuk ke Pondok Sidogiri. Para ustadz dan ustazahnya berkumpul untuk masuk ke Sidogiri. Ya, dadah-dadah. Selamat datang. Selamat datang. Ini mau masuk ke Pondok Sidogiri. Para ustadz dan ustazahnya لعلكم تشكرون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ya, ini ustadz dan para ustadz yang ada di ini pimpinan pondok Nabi pembukaan. Majelis keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri, mobil khusus pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan atau umroh bisihatin wa afiyah. Yang terhormat dan yang kami hormati segenap jajaran pengurus harian Pondok Pesantren Sidogiri, yang kami hormati pimpinan Madrasah Mifahul Tarbiyah Hidayah Pondok Pesantren Sidogiri, dalam hal ini Wakil 1 MMO Tarbiyah Hidayah Ustaz Fathur Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Ada kullihan bahwa kami dari rombongan Pondok Pesantren Sambutan dari ketua karena atau pimpinan pondok. Sidogiri ini ya tidak asing. Yang pertama, bulan Ramadan yang lalu Dari Pak Kiai kami juga ada mengirim santri untuk mengikuti kegiatan khusus. Alhamdulillah sangat luar biasa manfaatnya. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu juga dari pimpinan pondok di sini karena memang Sidogiri ini yang saya ketahui memang guru tugasnya bertebaran di mana-mana, ya. Termasuk juga ke bagian Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, ya. Karena kami sering mendapatkan guru tugas juga dari Parape, di Nusa Tenggara itu memang khusus kitab kuning juga di sana. Karena Sidogiri ini kan yang terkenal adalah baca kitab kuningnya. Kita kuning dengan program atau metraskan Darul Walisat DDI, ya. Darul Walisat bukan LDI ya, ini ya. Itu pondok kami itu masih baru, boleh dikatakan masih baru, 8 tahun baru aja milad kemarin yang ke-9. Ya, jadi otomatis kami selaku pimpinan pondok bersama kawan-kawan sambutan dan pemaparan dari perwakilan Alhamdulillahirabbil alamin Pondok Pesantren Sidogiri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami taati serta kami taati ini majelis keluarga dan keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, wa nahsu bi dzikri murabbi ruhina Kiai Ahmad Fuad Nur Hasan Allahu muwaffiqan wa afiyah, dan segenap pengurus harian, pengurus minimal serta bawahannya yang kami hormati serta kami taklimi,
Kepala Madrasah Tarbiyah Hidayah, dan juga yang kami hormati serta kami taklimi peserta studi biru dari Pondok Pesantren Al-Bikro Kalsel, wabil khusus kepada pimpinan pondok Kiai Haji Ahmad SCMBD dan juga Ketua Yayasan Haji Sakinah, dan tak lupa pula kepada segenap tamu yang telah hadir. Kemarin di waktu bulan Ramadannya itu sudah ada percobaan dulu beberapa orang, diantaranya dari keluarga pondok, dan ketika itu selama 1 bulan Ramadan itu dinilai bagus. Akhirnya tahun depannya metode Al-Fatah digunakan pas ketepatan tahun 1434. Jadi sekitaran sudah 13 tahunan metode Al-Fatah atau Madrasah Hidayah ini terbentuk seperti itu. Di tahun pertama itu di Hidayah ini cuman berapa santri, 200-an sampai 500-an sampai 600-an. Ketika itu masih sedikit karena masih percobaan. Di tahun pertama, tahun kedua masih dibatasi ketika itu. Anak yang bisa itu Hidayah kita cuma 600 sampai 500 sampai 600 orang. Karena dinilai sudah baik, yang daftar ke Hidayah itu yang masuk ke Hidayah itu sekitaran 2000. Itu untuk Hidayah di Pondok Pesantren Sidogiri. Sekarang rata-rata santri yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri itu sudah lulusan dari Hidayah. Baik yang ada di samping saya ini semuanya sudah lulusan Hidayah. Tapi serta lulusan Hidayah paling tua saya, ya saya paling tua lulusan Hidayah karena saya berada di periode 1434 dulu masuk Hidayah. Sekarang metode Al-Fatah ini tidak hanya dipakai di Pondok Pesantren Sidogiri, mereka sudah nasional. Bahkan banyak pondok-pondok besar yang sudah menggunakan metode Al-Fatah. Seperti di Bangkalan itu ada Nurul Khalil, itu juga sudah memakai metode Al-Fatah. Seperti itu. Banyak saja pondok-pondok yang lain, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, terlalu banyak. Dan bahkan memang harapan dari guru kami itu terkait metode Al-Fatah ini selain nasional juga ingin internasional. Mudah membaca kitab salaf dengan sistem modul. Jadi yang dipakai untuk Madrasah Hidayah ini sistem modul. Siapa yang siap, ya yang tes naik. Jadi yang cepat, yang siap, ya yang cepat. Target capaian MPU Tarbiyah ini bisa membaca, memaknai dan menerjemah kitab Fathul Qorib serta kitab tatbik. Maksudnya kitab tatbik itu mentadbik, mempraktekkan ke kitab-kitab yang lain seperti Muqaddamatul Hadramiyah dan juga Safinatul Najah. Dan juga bisa mempraktekkan materi jilid Al-Miftahnya yang 4 jilid dari warna kuning, biru, ungu dan oranye. Dari hijau, ya, yang jilid 1 itu hijau. Kemudian tahapan kelas Tarbiyah Hidayah itu untuk memang menyortir dari bagian bawah. Dari bawah disortir siapa yang bisa tulis pegun, bisa baca pegun, serta materi-materi yang lain. Kalau di sipil itu sementara yang digunakan pelajarannya ya baca tulis pegun dulu, satu kepala daerah. Berarti satu daerah, kepala daerah A, kepala daerah B, kepala daerah C, dan seterusnya. Kemudian dari kepala daerah itu namanya adalah pengurus pelaksana. Di bawah pengurus pelaksana itu ada namanya pengurus pelengkap. Pengurus pelengkap itu adalah wakil dari kepala daerah. Jadi
yang sudah ditugaskan kepada kepala daerah ketika tidak hadir ada di daerah atau di luar, maka yang menggantikan posisi itu adalah wakil ketua 1 dalam artian wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah itu garis besarnya yaitu menangani keuangan. Jadi di daerah itu juga ada menangani keuangan. Kemudian di bawah itu ada pembantu petugas. Pembantu petugas itu disebut dengan bawerda. Bawerda itu kalau daerah umum itu ada 8, kalau daerah khusus itu ada 9. Kenapa kok seperti itu? Karena di daerah khusus itu ada tambahan 1. Contohnya sebagai khusus hadis. Kemudian di daerah Iqtidiyah, maka yang dititik tekankan adalah di sana menangani anak yang di bawah usia. Itu taklim 2. Kemudian ada juga yaitu Ubudiyah. Ubudiyah itu menangani tentang sholat yang ada di daerah, kemudian yang berkaitan dengan kegiatan Ahmadiyah, contohnya seperti burda, kemudian seperti istighosah dan yang lainnya. Itu adalah pengurus dari pengurus pembantu. Kemudian dari pengurus pembantu itu ada juga namanya di bawahnya tenaga khusus. Tenaga khusus ini ada 2, ada kepala kelompok, ada kepala kamar. Kepala kelompok ini di atasnya kepala kamar. Jadi jalur koordinasinya kepala kamar itu adalah kepala kelompok. Yang mengetuai semua kepala kamar itu namanya kalpok atau kepala kelompok. Kemudian di bawah itu ada kepala kamar. Kepala kamar sesuai dengan jumlah yang ada di daerah. Kalau ada 21 kamar, maka ada 21 kepala kamar. Jadi itu. Kemudian dari dengan anak-anak yang ada di daerah, kalau jumlahnya 1000, maka wakil gubernur itu ada 10. Jadi per orang itu menangani 100. Kemudian setelah itu yang ada di kamar yang menangani di kamar. Di sini di kamar itu dibagi menjadi 2, ada 6. Jadi kamar besar itu di atas 50. Jadi di atas 50 itu maka nanti ada wakil-wakil. Menyaksikan profil pembelajaran Pondok Sidogiri. Nilai 4 yang kita pelajari ini adalah yang paling penting. Setahun sudah kami belajar dan itu mulai untuk menjadi garda terdepan sebagai pemimpin umat. 2 tahun dan yang lebih kecil ini dapat 1 tahun. Yang lebih besar ini sekarang ada di Iqtidiyah lanjutan istilahnya, dan yang masih kecil ada di Iqtidiyah 1. Tapi ini sudah ada di kelas pasca. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dari jilid, tatbik, tawasus, kemudian pasca. Untuk yang sudah dapat 2 tahun. Untuk yang 1 tahun masih ada di tawasus 3. Mungkin langsung saja. Ini nanti bisa dicoba dari peserta studi banding, bisa dicoba dari fakta. Mungkin dari saya terlebih dahulu dibuka kemudian. Ini yang perlu cek. Kita Fathul Barunya hakamnya. Sebelum kami demonstrasi, silakan menunjukkan buknya yang bagus, syaratnya yang jelas dalam melakukannya. Dapat berapa lalu? Sebelumnya perkenalkan namanya, alamatnya, dan juga kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hayat Qurai, asal dari Bangkalan.
kelas saya adalah Pasca 2 Tahasus A. Oke. Juga bab saum ya. Ada. Di pasca itu ada kitab apa saja? Di Pasca Tahasus mempelajari kitab Fathul Bari sampai khatam, Mukhtasar dan juga masih 14 tahun tapi sudah, dan mudanya masih 2 tahun tapi sudah banyak kitab yang diharapkan. Nah, ini saja sudah belajar memaknai, menerjemah, memahami juga ya. Sudah dibaca kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis siyami wa huwa as-shawmu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun an muftirin bi niyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin bis-shawmi min muslimi aqilin qadirin min haidin wa nifasin wa sara'idu wujubi siyami salah satu asya'a wa fi ba'di nusakhi arba'atu asya'a. Membuatnya dari awal tahun atau pertengahan? Pertengahan tahun. Jadi kalau pertengahan tahun itu masuk di bulan Muharram, hampir Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram ya, sampai bulan Rajab sudah selesai sampai tarik 6. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami tanyakan dirinya terlebih dahulu. Wahwa ini buat kalimat apa? Tanda isim mabni kenapa? Karena isim dhamir. Ma'rifat najwa. Ma'rifat yang mana? Isim dhamir. Ini maknanya mana Pak? Ma'rifat dari mubtada. Namanya mubtada apa? Apa ya? Al-mubtada ismun mu'abbadu an kulli dhatin amilin mujarrad. Oke. Ini belajar iklan juga. Tapi tak tanyakan juga iklannya. Bahwa ini mubtada mana khabarnya? Khabarnya masdarani. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan selatan menurut saya, wanita sahabatnya dan seluruh teman-teman dan kampus dan sekaligus tenaga pendidik dan kependidikan masyarakat. Saya baca program dan pengelolaan usaha manajemen terstruktur karena secara administratif itu sudah ada di buku, dan cara program yang telah disebutkan tadi itu simpel karena Silogi ini terkenal dengan kasus baca kitab ini dengan program dan teknis dan sistem manajemen dalamnya diterapkan beberapa level tadi, mulai level 1 sampai level 6, kemudian tahasus dan baru dinyatakan sebagai lulusan dari sini dengan lulusan baca kitab tadi. Tapi saya lebih mengarah ke pengelolaan secara keseluruhan sebenarnya, Ustaz. Dan di sini yang paling saya tertarik itu ada daerah, kepala daerah. Saya teringat anggota dewan dengan kepala daerah instansi ya. Tapi di pondok pesantren ini karena memang luasnya sangat luas ini. Di sini kalau berasa radinahnya ada, seperti kan itu dengan secara keseluruhan ada. Juga tempat struktur tatanan kotanya, kalau di kabupaten tatanan kota itu memang ada blok-bloknya khusus daerahnya. Ini kalau tidak salah ada 72 tempat-tempat yang memang sebagai bina pondok pesantren selain titik-titik pendidikan. Di per daerah itu juga tidak sama, uang yang kita keluarkan itu tidak sama. Secara global itu 2M, kemudian dibagi 21 daerah. Kemudian dari wakil kepala daerah ini mengerucut lagi ke bawah.
yaitu ada bawarda. Bawarda itu ada yang namanya taklimiyah. Taklimiyah itu menangani tentang musyawarah, kemudian tentang ngaji Quran, baik MTQ atau MTS. Kemudian ada taklim dadwa, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Taklim dadwa itu khusus untuk daerah khusus. Jadi kita mengambil wakil dari bawarda itu sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian kalau ada 400 di daerah, maka ada 4 wakil bawarda yang kita angkat. Dan itu kita sudah tentukan. Ini bagian manajemen, ini bagian absensi, ini bagiannya untuk yang di daerah Arab itu untuk tentang pemegang hiwar. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma' al-barid. Ya Allah, you're the light that shines my heart each and every day. You create the sun, the moon, and stars, the entire universe. I love you, Allah. I love you, Allah. You are the one I need. Allah, you are my everything. I bow down on my knees, praying to you. I need your peace. You always give me what I need. Allah, without you I'm nothing. Don't let me down, don't let me cry. Oh Allah, I just need your love. You're the light that shines my heart each and every day. You create the sun, the moon, and stars, the entire universe. I love you, Allah. I love you, Allah. Chikondi chanu ndi chapa mwamba, chapa ziko lindi chonama, antu amekukonda zikama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di Pondok Pesantren Sidogiri, salah satu pondok yang terbesar di Jawa Timur, yang mana santrinya ribuan. 15.000. Alhamdulillah. Kami dari Pondok Pesantren Nasipa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Nasipa Sidogiri yang telah menerima kami, telah memberi kesempatan untuk belajar, meniru apa yang terbaik. Insya Allah nanti kita akan ambil dan kita akan terapkan di pondok kita di Asikra. Mungkin itu harapan kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.